Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tema renungan hari ini adalah persembahan syukur yang benar dan berkenan. Ayat renungan terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Dan secara khusus kita baca ayat yang ke-1 sampai ke-5 yang berbunyi demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain dan Habel adalah cerita dua orang kakak beradik yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel persembahannya diterima, dan Kain persembahannya ditolak oleh Tuhan. Perbuatan kedua kakak beradik ini sebenarnya adalah baik, yaitu sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun akhir dari kisah ini begitu tragis, sehingga berujung pada pembunuhan pertama, yaitu Habel dibunuh oleh Kain. Mengapa korban persembahan Habel diindahkan Tuhan, sedangkan Kain tidak? Setidaknya ada beberapa hal yang membedakan persembahan Habel dan persembahan Kain. Yang pertama adalah Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Dalam Ibrani 11 ayat keempat, ditulis bahwa Habel memberikan persembahan yang lebih baik dari Kain. Bagaimana mengukur persembahan Habel yang lebih baik? Tentunya Tuhan memiliki penilaian tersendiri. Tugas kita adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Habel hidupnya berkenan bagi Tuhan. Pada Kejadian pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Jadi yang diindahkan Tuhan pertama adalah Habelnya, kemudian persembahannya. Bukan hanya persembahan kita yang terbaik, namun terlebih dari itu, Allah melihat pribadi kita yang berkenan bagi Tuhan. Karena Habel memiliki iman. Karena iman maka Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Satu hal yang perlu diingat bahwa ketika ada orang yang berkenan bagi Tuhan, diberkati Tuhan, janganlah kita menjadi panas hati. Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Perbuatan yang dilandaskan emosi itu hanya berakibat penyesalan di masa datang. Ketika hati Kain menjadi panas dan mukanya muram, firman Tuhan sudah mengingatkan sebelumnya bahwa jangan sampai panas hati. Ketika kita tidak berbuat baik, dosa telah mengintip dan tampak begitu menggoda. Sesungguhnya dosa tidak memiliki kuasa atas kita. Dia hanya bisa mengintip, menggoda kita, dan sebagainya. Namun sama sekali tidak memiliki kuasa atas orang percaya. Kita harus memegang kendali atasnya. Kain membiarkan dirinya termakan amarahnya, membiarkan dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketaatan setiap orang percaya kepada Tuhan akan menentukan apakah persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Apa yang kita kerjakan dalam ibadah atau pelayanan, dan apa persembahan kita dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang kita berikan kepada Tuhan adalah harapan agar diterima dan tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Kita tidak sekedar bangga jika kita telah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan atau bahkan menjadi donatur bagi gereja, bila hal itu semata-mata untuk menutupi dosa-dosa kita. Persembahan Habel yang diterima Allah karena persembahan yang terbaik, yang benar, dan yang berkenan kepadanya. Persembahan yang diindahkan Tuhan adalah persembahan yang seimbang antara persembahan dan kehidupan kita yang baik. Bagaimana mengukur persembahan yang baik?
Tentunya Tuhan memiliki penilaian tersendiri untuk memilih persembahan mana yang diterima dan mana yang ditolak. Tugas dan kewajiban sebagai orang percaya adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah persembahan yang berasal dari jerih lelah, pengorbanan, serta perjuangan hidup dengan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Persembahan kepada Tuhan yang terbaik yang kita berikan bukan berasal dari hasil korupsi, pencurian, perjudian, atau kejahatan lainnya. Korban penembusan melalui hewan di zaman Perjanjian Lama telah disempurnakan dalam Perjanjian Baru. Allah mengutus Yesus dalam dunia sebagai anak domba Allah untuk korban penghapus dosa manusia. Jadi yang harus dilakukan orang yang percaya adalah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Allah mengetahui kedalaman setiap hati manusia. Ketika kita melihat kemajuan pada orang lain, janganlah kita merasa panas hati, melainkan turut bersuka cita, agar kita dapat belajar dari keberhasilannya. Tetaplah rendah hati dan buanglah segala sikap iri hati dan cemburu, karena karakter tersebut dapat mengakibatkan dosa. Memberi bagi Tuhan bukan berarti sebatas materi saja, namun memberi waktu kita, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Memberi yang terbaik dan jaga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan mengindahkan hidup kita dan persembahan syukur kita. Tuhan Yesus memberkati.